Cek, cek. Halo. Halo, halo, halo. Udah. Halo, selamat datang di Menenun Sejarah. Saya Fitra Nabila. Hari ini kita akan membahas cerita menarik dari masa lalu yang penuh makna. Dengan sudah bersama kita narasumber kita yaitu Bu Linda yang merupakan seorang guru SMK Nel 16 Lingkung. Hari ini kita akan membahas salah satu warisan budaya yang sangat berharga yaitu kain tenun songket Pandai Sike yang merupakan dari Sumatera Barat. Sebelumnya mari kita sapa narasumber kita ya Bu Linda. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Kesibukannya apa ya Bu akhir-akhir ini? Bagaimana? Kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Ya, kesibukan Ibu sehari-hari adalah sebagai tenaga pengajar di SMK 1 Anam Lingkung. Baik. Sebelumnya kita lanjut ke topik kita yaitu Ibu tenun songket Pandai Sike ya. Iya. Apa yang membuat kain songket ini berbeda dari daerah lain Ibu? Oh ya. Yang membuat beda tenunan songket itu dari tenunan-tenunan lain itu ada empat yang membedakannya. Yang pertama motifnya khas, ya, motifnya khas, yaitu pohon pinang, biji bayam, kemudian satu lagi jalinan lidi, itu yang membedakan. Kemudian jalinan ini tenunan songket itu kainnya, tenunannya, motifnya padat, berisi dan kuat. Kemudian yang kedua, kainnya, motifnya jelas, kemudian warnanya telah ditentukan. Warnanya ada hitam, kuning, dan merah. Ya, sebagai di daerah Minangkabau, warna kuning, merah, dan hitam melambangkan tiga tungku sajarang. Ya, ulama, cerdik pandai, dan cendekiawan. Demikian. Ya, menarik sekali Bu ya. Iya. Lalu Ibu bisa ceritakan sedikit sejarah dan asal usul kain songket ini Bu? Oh ya, sejarah tenun Pandai Sike ini, sebagaimana kita ketahui, Pandai Sike adalah suatu kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar, ya, yang tepatnya terletak di lereng Gunung Singgalang. Secara tertulis dalam sejarah itu tidak ada, tetapi dapat kita ketahui, yaitu semenjak masuknya, ya, imigrasi, ya, dari benua Asia, nenek moyang kita Polinesia, dan semenjak itu telah ada kerajinan tenunan songket ini diiringi dengan adanya kepandaian bercocok tanam, kemudian berkembangnya alat-alat pertanian. Demikian. Ya. Lalu Ibu, apa makna-makna di balik motif kain songket ini? Ya, kenapa tenunan songket ini, tenunan songket Pandai Sike ini sangat terkenal? Karena motifnya mempunyai makna. Apa makna di balik motif songket Pandai Sike ini? Itu sebagaimana kita lihat. Ini. Yang pertama tadi motifnya adalah pohon pinang. Ini. Ya. Sebagaimana kita ketahui, pohon pinang itu tinggi, kokoh, dan menjulang tinggi. Artinya bahwa melambangkan pengharapan dan doa yang tinggi serta batang yang subur di lahan yang subur.
Kemudian yang kedua biji bayam. Ya, melambangkan kelanjutan kehidupan ke masa depan. Di lahan yang subur, biji bayam itu kan cepat tumbuh subur dan diharapkan untuk ke depan perkembangan songket ini juga maju ke depannya. Kemudian yang ketiga, jalinan lidi. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari, jalinan lidi melambangkan kekuatan, keuletan. Begitu juga yang diharapkan. Kemudian lidi juga banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagaimana kita lihat dalam masyarakat, lidi tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan adanya makna-makna motif itu melambangkan kelangsungan hidup dan suburnya, ya, generasi-generasi bangsa Indonesia dan perkembangan songket ke depannya. Baik. Kalau boleh saya bertanya Ibu, ini tuh termasuk motif apa Ibu? Iya, ini tadi dikatakan bahwa songket itu terbuat bahan dasarnya adalah benang emas atau benang perak. Ya, ini yang benang peraknya. Kemudian ini benang emasnya. Ya. Jadi ini termasuk motif-motifnya. Ya. Ini yang paling lama sekali. Ya, termasuk yang Ibu pakai. Ya, ini motif lama. Ya, sudah lama sekali ini. Ya, kebetulan ada peninggalan nenek moyang Ibu. Ibu cari-cari masih ada di lemari ya. Jadi ini untuk meyakinkan ini salah satu motif dari songket Pandai Sike. Ya. Lalu Ibu, bagaimana proses pembuatan songket Pandai Sike ini dari awal hingga selesai Ibu? Ya, proses ya. Berarti cara pembuatannya. Ya. Sebenarnya cara pembuatannya harus kita praktekkan, tapi karena kita di sini tidak di pabriknya, kita menceritakan saja. Yang pertama sekali kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Yang pertama benangnya. Ya, benangnya adalah benang emas atau benang perak. Ya, kemudian warnanya. Ya, untuk itu dilakukan pewarnaan. Kalau perlu ya, kalau tidak ada tentu diberi pewarnaan terhadap kain-kain yang akan kita buat. Kemudian warna kainnya itu ya songket Pandai Sike ini warna dasarnya adalah merah, hitam, dan kuning. Ya. Kemudian apalagi yaitu pembuatan motif. Motif apa yang akan kita rencanakan untuk membuatnya? Dibuat dulu motifnya. Bagaimana supaya motifnya bagus. Ya. Kemudian yang keempat, baru dilaksanakan proses penenunan dengan memasukkan benang-benangnya ke dalam peralatannya. Dan yang terakhir adalah penyelesaian. Apabila telah selesai disongket, kemudian baru dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Demikian prosesnya. Baik Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Menenun Sejarah setelah video satu ini. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Kembali lagi di Menenun Sejarah. Tadi kita sudah membahas segmen berikutnya, segmen sebelumnya.
Lalu kita lanjut ya, menurut Ibu dari sekian banyaknya motif-motif ini yang paling terkenal itu apa ya? Ya, ketiga-tiganya terkenal. Dari sekian banyak motif itu, ketiga-tiganya sangat dikenal. Karena apa? Songket Pandai Sike ini dia selalu melambangkan ketiga-tiganya dalam setiap produk-produknya, ya, yang dibuat oleh penenun-penenunnya, ya. Jadi mereka selalu ada itu di setiap motif-motifnya itu. Ya, demikian. Oke. Menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi songket ini di era modern ini, Bu? Tantangan terbesarnya dalam pengembangan, dalam pelestarian tenunan Pandai Sike ini ada beberapa hal. Yang pertama, pergeseran regenerasi. Sebagaimana kita ketahui, yang membuat tenunan Pandai Sike ini, songket Pandai Sike ini pada umumnya adalah perempuan. Tapi kalau kita lihat perkembangan zaman, perempuan-perempuan itu telah banyak meninggalkan pembuatan itu. Ya, tidak mempedulikannya lagi, hanya sedikit yang mempedulikannya. Sementara dia adalah warisan kita yang harus kita lestarikan. Yang kedua, sulitnya mendapatkan bahan bakunya. Apa bahan bakunya? Seperti benang emas tadi, benang perak tadi. Itu kalau kita lihat itu sangat sukar didapatkan di pasaran. Harus dipesan, ya. Kemudian yang ketiga mengenai daya jangkaunya. Tenunan songket ini dibuat memakan waktu yang cukup lama, ya. Sementara dibuat dengan tenaga-tenaga ahli yang profesional, penenun-penenun Pandai Sike, ya, dan memakan bahan baku. Jadi harganya memang agak mahal, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak banyak yang memilikinya karena harganya tadi. Kemudian di pasaran, karena mendapat persaingan dari produk-produk modern, sehingga banyak yang meninggalkannya. Sementara dia mempunyai kelebihan-kelebihan, ya. Jadi masyarakat banyak meninggalkannya. Kemudian lagi, ya, kita kurang promosi, ya, kurang promosi kepada masyarakat luas, ya, tentang songket ini, sehingga masyarakat luas kurang mengetahuinya, ya. Oke, Ibu. Apakah kain songket ini dipakai hanya untuk khusus perempuan atau hanya untuk laki-laki, Ibu? Kain songket Pandai Sike ini tidak hanya dipakai oleh perempuan, ya, dipakai pada waktu-waktu acara pesta perkawinan, acara nikah, bahkan di acara-acara formalitas pun sering digunakan. Bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga ada. Nah, seperti sekarang ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan, ibu memakainya. Kemudian bapak-bapak juga ada yang dipakainya. Jadi tidak hanya perempuan, bahkan generasi muda juga banyak memakainya. Dan sangat bagus untuk acara-acara, terutama acara-acara pesta perkawinan. Baik. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Menenun Sejarah, akan kembali setelah video satu ini. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay.
Terima kasih sudah di Menenun Sejarah. Hari ini kita lanjutkan obrolan yang seru kali ya. Baik Ibu, apa harapan Ibu ke depannya untuk generasi muda ini terhadap kain songket? Harapan Ibu ya kepada generasi muda ya, Ibu mengharapkan karena tadi telah banyak meninggalkan songket ini, Ibu mengharapkan kepada generasi muda supaya belajar, berlatih, ya, membuat tenunan songket ini, agar tenunan songket ini, ya, tetap lestari. Kemudian, ya, masukkanlah dia sebagai promosi kita ke dalam media-media sosial, ya, agar masyarakat luas mengetahui bahwa songket Pandasike ini cukup bagus. Kemudian diminta kepada generasi muda yang telah belajar menekuni songket Pandasike ini membuat inovasi-inovasi baru, terutama motifnya, sehingga tidak kalah bersaing di pasaran-pasaran, sehingga dinikmati, digemari oleh masyarakat kita. Ya, jadi diharapkan pada generasi muda untuk mensosialisasikannya, membuatnya inovasi, ya, membuat tenunan songket ini dikenal dan dipakai dalam segala kegiatan, ya, sebagai upaya promosi. Demikian. Baik. Boleh saya bertanya sedikit Ibu? Ya, boleh silakan. Apakah kain songket ini tuh Teknologi sudah cukup maju. Tenunan songket bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sumatera Barat, bukan hanya di Pandasike. Ya, para pengrajin dan penenunnya telah memasarkan produk-produk ini, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Jadi bukan hanya di Pandasike, ke pasar pun kita beli, ya, di toko-toko kain dan baju itu sudah ada, ya, apalagi di Tonal, ya, di Sumatera Barat ada, di mana-mana saja ada. Jadi dia sudah menyebar, ya. Baik. Terakhir Ibu, apa pesan Ibu untuk penonton yang ingin lebih mengenal kain songket ini? Oh ya, harapan Ibu kepada penonton, kepada generasi bangsa Indonesia, ya, agar kita mengetahui bahwa songket Pandasike adalah budaya nenek moyang kita yang dibuat secara turun-temurun oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia, khususnya di Pandasike. Sebagai generasi bangsa Indonesia, mari kita lestarikan budaya leluhur bangsa kita, ya. Kalau kita melupakannya berarti kita kehilangan jejak bahwa warisan nenek moyang kita ini mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi, nilai-nilai seni yang tinggi. Untuk itu, mari kita lestarikan, kita gunakan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita, baik formal maupun informal. Baik. Terima kasih Ibu atas informasinya dan kisah-kisah tentang kain songket Pandasike ini ya Bu ya. Yeah. Terima kasih juga kepada untuk para penonton yang sudah tetap bersama kita di Menenun Sejarah. Lalu sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Fitra Nabila. Pamit.